Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora, kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang keempat dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema etika terapan dan masalah sosial. Masalah pertama, ketika manusia mencoba untuk hidup adil dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari anugerah yang membebaskan dari Tuhan, ia kemudian ditaklukkan oleh dosa. Di sini, tidak ada sosok seperti ateis yang berbudi luhur. Jika yang pertama, ketakwaan memiliki sifat tersendiri yang bisa kita pahami tanpa mengacu pada para dewa. Jika yang terakhir, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita bertindak saleh karena para dewa sering tidak setuju satu sama lain, atau manusia lakukan saat menafsirkan keinginan mereka. Dalam ungkapan yang lebih modern, apakah moralitas tidak bergantung pada Tuhan membuat dia berlebihan, atau kita tidak dapat memastikan bahwa perintah Tuhan adalah moral? Para ateis mengadopsi beberapa strategi. Mungkin yang kita sebut kejahatan tidak seperti itu. Dalam esai One Man, Paus membuktikan bahwa semua perselisihan harmoni tidak dipahami. Strategi yang lebih meyakinkan adalah menganggap kejahatan sebagai hal yang perlu dilakukan secara bersamaan dengan keinginan bebas. Entah lebih baik bagi manusia untuk memiliki keinginan bebas. Meski demikian, apa yang tampaknya menjadi harga yang mengerikan itu adalah sifat manusia untuk memiliki keinginan bebas. Namun, jika lebih baik, para ateis memang membiarkan Tuhan runtuh karena dia tidak bisa lagi dilambangkan sebagai semua baik hati dalam mengizinkan alam semesta di mana orang-orang tak berdosa menderita. Sedangkan jika ingin bebas tidak dapat dihindari, Tuhan tampak dibatasi oleh kebenaran tertentu yang diperlukan, dan karena itu kemahakuasaannya runtuh. Namun bahkan seandainya alasan ini berlaku untuk kebutuhan logis, mengapa menganggapnya berlaku untuk kebutuhan moral? Tetapi seperti yang akan kita lihat nanti, seorang absolutis seperti itu konsepsi tidak diperlukan dan kebebasan mungkin cocok dengannya sebuah determinisme lembut. Jika demikian, mengapa Tuhan tidak bisa begitu saja menutup kemungkinan tertentu dari psikologi moral kita? Pasti keinginan yang merusak. Misalnya, jika kita tidak punya keinginan membunuh orang, apakah itu berarti kita kurang bebas dari pembunuh? Bahkan, jika kita menerima argumen balasan pelantiga, ini memberikan penjelasan mengapa kita tidak bebas bertindak bebas, tetapi bukan alasan mengapa kita harus bertindak secara moral. Jika kebebasan dan resiko bahwa itu akan digunakan untuk kekejaman adalah bagian penting dari dunia baik yang Tuhan mampu ciptakan, mungkin kejahatan dibenarkan karena hal itu memungkinkan kebaikan ada di tempat lain. Masalah yang kedua adalah bahwa pertahanan ini
adalah penurunan kemampuan indera agama sebagai isi yang tepat dari keyakinan agama kurang penting daripada mereka. Bekerja atau tidak, jika tradisi budaya atau sejarah suatu bangsa adalah Muslim, Islam harus didukung. Jika adalah Yahudi, Yudaisme harus didukung. Paling banter, ini adalah pelukan yang sehat dari pluralisme, nilai terburuk. Ini adalah jalan memutar relativistik di sekitar beberapa substansi penting pertanyaan yang dianggap penting oleh banyak Muslim, Yahudi dan lainnya, identitas mereka. Bahkan kemudian kita tidak lolos karena tenggelam dalam tradisi Kristen. Dengan sendirinya, tidak ada panduan tentang apakah kita harus menjadi konservatif atau liberal, mendukung atau menentang doa sekolah, pro atau anti-aborsi. Singkatnya, pembenaran apa yang berhasil mungkin melengkapi tetapi tidak menghilangkan pertanyaan normatif penting. Apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan adalah sumber moralitas? Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan? Apakah iman cukup? Tak satu pun dari ini dimaksudkan untuk mengabaikan kontribusi agama terhadap debat moral. Sebagai halaman berikut akan menunjukkan, tapi tujuan di sini adalah untuk menjelaskan mengapa agama sendiri memberikan dasar yang tidak cukup untuk akun yang memadai teori moral dan etika terapan. Karena itu, haruskah kita melihat yang alami daripada yang supernatural? Perbedaan ini dimuat karena seperti yang akan segera kita lihat. Yang pertama, biasa diambil sebagai manifestasi dari yang terakhir. Namun, era modern juga seperti itu, yang mulai memahami alam sebagai berbeda dari supranatural. Maksudnya di sini bukan untuk menyampaikan seluruh tradisi naturalisme, tetapi untuk mengeksplorasi beberapa cara utama yang telah dipertimbangkan dasar moralitas. Satu untayan penting dari tradisi itu berkaitan dengan hukum dan jalur alam. Kembali ke Aquinas. Di abad yang ke-13, Aquinas memahami hukum alam sebagai jembatan antara hukum ketuhanan dan hukum manusia. Salah satu ujung jembatan itu ditetapkan dan tidak dapat diubah, ditentukan oleh Tuhan dan dapat diketahui melalui tindakan dari alasan yang benar dan pelaksanaan kebajikan. Alasan menjadi pemahaman akan Tuhan dan kebijakan kesediaan untuk hidup bersama dan di dalam Tuhan. Ini adalah pembagian khusus dalam hukum kekal melalui penalaran makhluk yang kita sebut hukum, yang kita miliki di dalam diri kita secara alami. Namun bagi orang lain, hukum kodrat menjauhi Tuhan dan tidak hanya dengan otonomi alam. Aquinas juga memandang alam sebagai otonom, tetapi untuk kesendiriannya dalam realitas tanpa Tuhan. Kekosongan ditakuti oleh Pascal, dan mana semua suara, doa dan ajaran sesat tidak terjawab dan tidak diakui oleh Pascal. Hukum alam baru-baru ini mencoba memadukan karya sebelum dengan etika lingkungan, di mana kita diperintahkan untuk mengenali kesamaan kita dengan hewan lain. Bahkan seperti kita melampaui ini dengan kapasitas moral kita untuk mengenali kerentunan, cedera dan ketergantungan orang lain, dan melalui alasan praktis
bertindak sesuai ke dalam sensibilitas inilah memasukkan miliknya etika kebijakan. Jika secara alami, yang kami maksud adalah memiliki kapasitas tertentu dan keinginan untuk berkembang dengan memenuhi kapasitas tersebut. Kemudian manusia berbeda dari hewan non-manusia dalam hal derajat daripada jenis yang baik. Oleh karena itu, melibatkan realisasi karakteristik alami seseorang, sifat tepatnya jelas akan berbeda dari spesies dan bagi manusia akan menyiratkan kemampuan untuk bernalar dan mempertimbangkan alternatif. Pandangan etika evolusi menyarankan dasar-dasar filsafat moral tanpa teori yang sepenuhnya meyakinkan belum tersedia. Dengan kata lain, naturalisme bukanlah keseluruhan cerita. Humanisme sosial agar meyakinkan naturalisme harus membawa kita menuju humanisme atau gagasan bahwa nilai dan makna berasal dari kemanusiaan daripada alam sendiri. Ini bukan untuk mengklaim bahwa humanisme selalu anti agama. Hanya itu, bagi mereka yang mencenderung ke arah pertanyaan spiritualitas iman harus dilihat dalam skala manusia. Pikirkan tentang Kierkegaard desakan bahwa karena perintah Tuhan tunduk pada manusia, interpretasi keputusan kita pasti subjektif karena kita memilih fondasi tempat kita hidup. Namun humanisme hampir tidak menjadi mode intelektual akhir-akhir ini. Aneh, mengingat bagaimana di paruh pertama abad terakhir ini humanistik tradisi berkembang, baik dengan kedogmatisme atau eksistensialisme humanis. Ini berkembang terbukti menjadi sprint yang mendahului kehancuran yang melelahkan. Kaum humanis bisa dibilang membuat diri mereka melemah dengan melepaskan diri humanisme dari asal usul religius dan alaminya. Kesimpulan, dua bagian pertama yang memberikan berbagai alasan mengapa agama dan naturalisme tidak sendirian memberikan dukungan yang cukup untuk meyakinkan teori etika. Mudah-mudahan ini tidak menyebabkan mereka yang tidak setuju meluncurkan buku ini ke seberang ruangan dengan jijik. Humanisme sosial pendekatan yang diuraikan di atas setidaknya sebagian memiliki alasan yang berbeda. Itu beberapa berhak menjelajah tanpa mengacu pada agama dan alam, tetapi orang lain ingin mendukung dengan mengacu pada satu atau keduanya. Sekian dan terima kasih. Salam.